apa kabar semua? Semoga kalian sehat semua ya di sana. Selamat datang kembali di channel Weekly Crime Stories, saluran terpercaya kalian untuk kasus-kasus kejahatan paling mengejutkan dan mendetail dari seluruh dunia. Sebelum kita masuk ke cerita ini, jangan lupa untuk dibantu dulu di subscribe dan like ya. Sekarang, mari kita simak kisahnya. Pembunuhan Yara Gambirasio, seorang gadis berusia 13 tahun pada tahun 2010, bukan hanya kehilangan yang tragis, tetapi juga menjadi pusat salah satu investigasi kriminal terbesar dan paling kontroversial dalam sejarah Italia. Kasus ini pun hampir sepenuhnya bergantung pada bukti DNA, yang akhirnya mengarah pada Massimo Bossetti. Massimo adalah seorang pekerja konstruksi dengan rahasia keluarga yang mengejutkannya. Massimo adalah seorang pekerja konstruksi dengan berbagai macam rahasia keluarga yang mengejutkan. Namun, inilah konspirasinya. Apakah benar Massimo yang membunuh Yara? Hingga hari ini, bertahun-tahun setelah hukumannya, keraguan itu pun masih ada. Kasus ini menjadi film dokumenter di Netflix dengan judul The Yara Gambirasio Case Beyond Reasonable Doubt kembali memicu perdebatan tentang apakah keadilan telah benar-benar ditegakkan atau apakah pembunuh sebenarnya masih bebas berkeliaran. Yara Gambirasio ini adalah seorang gadis cerdas, disiplin, dan penuh tekad. Gimnastik adalah passionnya. Ia yang menghabiskan waktu berjam-jam berlatih, mendorong dirinya hingga batas demi mengejar impian menjadi atlet profesional. Meski begitu, ia juga seorang anak yang penyayang, selalu memberitahu orang tuanya kemanapun ia pergi. Pada tanggal 26 November 2010, Yara meninggalkan gimnasium di Brembate di Sopra, sebuah kota kecil di dekat Milan. Ia pun hanya perlu berjalan 700 meter untuk pulang, rute yang sudah sangat familiar tentu bagi Yara. Namun, ternyata di hari itu, Yara tak pernah sampai ke rumah. Orang tuanya yang bernama Fulvio dan Maura panik saat tidak bisa menghubunginya. Yara bukan tipe anak yang suka pulang terlambat, apalagi menghilang tanpa kabar. Dalam hitungan jam, keluarganya pun melapor ke polisi. Ratusan relawan ikut mencari, menyisir ladang, gang, dan jalanan. Tetapi, Yara seolah menghilang begitu saja. Seiring berjalannya waktu, selama 3 bulan itulah orang tua Yara pun tersiksa karena terus berharap. Namun ternyata harapan itu sirna pada tanggal 26 Februari 2011 karena sebuah penemuan mengerikan menghancurkan harapan mereka. Seorang pria yang sedang menerbangkan pesawat model di atas ladang kosong melihat sesuatu yang awalnya dikira manekin yang dibuang. Tapi ternyata itu bukan manekin, melainkan itu adalah tubuh Yara. Dan hasil otopsi pun mengungkapkan gambaran yang mengerikan. Yara yang ternyata mengalami beberapa luka tusukan yang dalam di punggung dan lehernya. Kepalanya yang dihantam benda berat kemungkinan membuatnya pingsan. Namun, semua luka ini bukan penyebab kematiannya. Penyebab kematiannya adalah karena ia dibiarkan di tempat terbuka dalam suhu yang membekukan. Yara ternyata masih hidup saat hal itu terjadi, tetapi ia tak mampu bergerak. Karena tubuhnya yang terlalu lemah untuk bertahan, Yara pun terserang hipotermia yang akhirnya merenggut nyawanya. Meski luka-lukanya parah, tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual. Namun, ada sesuatu yang lain, yaitu sebuah DNA. Di pakaiannya, tentu bercampur dengan DNA miliknya sendiri, namun ada sesuatu yang aneh. Ditemukan jejak DNA laki-laki yang tak teridentifikasi. Sosok bayangan yang kemudian disebut polisi sebagai Ignoto Uno atau orang yang tak dikenal satu. Tanpa saksi mata, tanpa rekaman CCTV, dan tanpa tersangka yang jelas, polisi hanya punya satu petunjuk DNA. Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, otoritas pun meluncurkan salah satu penyelidikan DNA terbesar dalam sejarah. Mengambil sampel dari hampir 22.000 pria untuk mencari kecocokan. Rencana mereka ini sebenarnya sederhana, tetapi sulit. Polisi pun merencanakan untuk menemukan kerabat Ignoto Uno terlebih dahulu.
Lalu setelah itu, mereka akan melacak garis keturunannya hingga menemukan pembunuhnya. Terobosan pun akhirnya datang ketika DNA seorang pemuda menunjukkan kecocokan sebagian dengan profil Ignoto Uno. Namun, dia bukan pembunuhnya, tapi dia hanya seorang kerabat dekat. Seiring berjalannya waktu, jejak ini pun membawa polisi ke Giuseppe Guerinoni, seorang sopir bus yang telah meninggal pada tahun 1999. DNA-nya ini cocok dengan Ignoto Uno, yang artinya pembunuhnya adalah anak luar nikahnya. Guerinoni dikenal sebagai seorang playboy. Sosok karismatiknya dengan deretan kekasih yang panjang, lebih dari 500 wanita. Sekarang, polisi harus melacak anak-anak yang mungkin telah ia tinggalkan secara diam-diam. Penyelidikan ini pun membawa mereka ke Massimo Bossetti, seorang pekerja konstruksi lokal yang tak pernah tahu bahwa ayah yang membesarkannya bukanlah ayah kandungnya. Bossetti, yang tampaknya hanyalah pria biasa dengan keluarga kecil, memiliki anak kembar, dan bekerja di lokasi konstruksi di dekat tempat Yara menghilang. Polisi butuh bukti yang pasti, dan mereka pun menipunya. Suatu hari, di saat Bossetti sedang mengemudi, polisi menghentikannya untuk tes alkohol acak. Ia pun tak punya alasan untuk curiga. Dan saat menghembuskan nafas ke dalam alat tes tersebut, tanpa ia sadari, ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Karena plot twistnya di sini adalah DNA Bossetti cocok sempurna dengan DNA yang ditemukan di pakaian Yara. Dan pada 16 Juni 2014, lebih dari 3 tahun setelah pembunuhan Yara, Bossetti pun ditangkap. Meskipun bukti DNA tampak tak terbantahkan, Bossetti tetap bersikeras. Bossetti pun berkata, "Aku mungkin bodoh, tolol, atau tidak berpendidikan, tapi aku bukanlah seorang pembunuh." Tim pembelanya pun berargumen bahwa bukti DNA bisa saja salah atau terkontaminasi. Mereka pun menunjukkan ketidaksesuaian dalam hasil tes dan menanyakan hal yang mencurigakan. Mengapa semua sampel DNA dalam kasus ini telah dihancurkan? Bossetti pun mengajukan teori lain. Seseorang mungkin telah mencuri alat-alat kerjanya, termasuk pisau yang bisa digunakan dalam pembunuhan itu. Kasus ini pun semakin membingungkan dan semakin rumit ketika seorang pegawai gym ditemukan menangis pada malam Yara menghilang. Lalu, ia pun menghapus pesan-pesannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Namun sayangnya, pengadilan pun berpihak pada jaksa. Pada tanggal 1 Juli 2016, Bossetti dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tahun-tahun pun berlalu, tetapi kasus ini masih menjadi perdebatan. Pengacara Bossetti terus meminta uji ulang DNA, tetapi pada tahun 2019, permintaan itu pun ditolak. Karena sampel DNA asli telah dihancurkan. Tanpa DNA asli, akhirnya Bossetti tidak bisa meminta uji ulang. Dan karena kejadian ini, keraguan pun terus bersarang di kasus ini. Apakah sebenarnya DNA itu benar-benar milik Bossetti? Atau ada kesalahan identifikasi? Atau bisa juga terjadi kontaminasi forensik? Dan yang membingungkan lagi, mengapa pegawai gym bertingkah aneh pada malam itu? Dokumenter Netflix ini pun menggali pertanyaan-pertanyaan ini, memastikan misteri pembunuhan Yara Gambirasio tetap menjadi salah satu kasus paling membingungkan di Italia. Bagi keluarga Yara, rasa sakit itu tak pernah hilang. Mereka kehilangan seorang anak perempuan yang seharusnya memiliki masa depan cerah, gadis kecil yang satu-satunya kesalahannya adalah berjalan pulang sendirian. Tapi bagi Bossetti, hidupnya telah berakhir. Entah dia bersalah atau tidak. Jika dia tidak bersalah, maka pembunuh sejati masih bebas di luar sana. Dan jika dia bersalah, maka keadilan telah ditegakkan, meski dibayangi kontroversi. Tetap, satu hal yang pasti dari kasus ini, tak akan pernah benar-benar ditutup. Bagi kalian yang menyukai kisah misteri kriminal seperti ini, jangan lupa ya untuk dibantu di klik like, subscribe, berikan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa juga untuk di-share ke rekan dan keluarga kalian semua. Dukungan kalian tentunya sangat berarti bagi kami. Bersama-sama, kita dapat terus menyajikan cerita-cerita yang penting. Tetap aman, tetap terinformasi, dan tunggu episode kami berikutnya ya. Terima kasih.